Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Habis sholat subuh mampir ke lahan karena ya pengen lihat di pagi hari ini. Nah, ini lahan saya yang kedua nomor 3. Usahakan sekali lagi dulur, gotnya harus dibersihkan untuk rumput-rumputnya agar tidak ada kutu kebul yang membawa jamur-jamur ke lahan kita dulur. Nah, kali ini dulur saya akan sedikit memberikan suatu cara kenapa kok yang memakai obat bagus itu kena penyakit, yang memakai obat nggak bagus juga kena penyakit. Nah, itu akan saya sampaikan ilustrasinya dulur. Jadi kalau saya mau menyampaikan dulur, kalau menyampaikan itu tanaman tuh seperti kita dulur. Jadi tanaman tuh sekali lagi seperti kita. Kalau kita ini sehat, tanaman juga akan jelas akan sehat dulur. Jadi maksudnya seketika kita masih kecil atau masih bayi itu diberikan nutrisi susu yang bagus, konsumsi makanan yang bagus, ataupun obat-obat, bukan obat lur, tapi vitamin-vitamin dari makanan yang bagus. Nah lur, jadi dulur, maksud saya di saat kita mulai masih kecil, lalu pertumbuhan remaja, pembentukan bentuk baru pembuahan, itu biasanya kalau saran saya itu kasihlah yang nutrisi dulur. Jadi bukan obat yang paling bagus, nutrisi. Sehingga kenapa kok orang itu dari kecil lalu remaja dewasa itu kok selalu sehat ya, karena nutrisinya bagus, makanannya bagus. Nah, makanannya dari tumbuhan tuh hanya 3, N, P, dan K. Dan vitaminnya itu seperti magnesium, kalsium, ataupun sulfur. Lalu bumbu-bumbunya itu seperti mangan, tembaga, Te, zinc, boron, dan lain-lain lur. Tapi utamanya itu adalah NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sehingga dulu dari awal itu biasanya kalau kita pengen menghendaki tanaman kita yang subur dan sehat, ya kita harus memberikan nutrisi-nutrisi yang sehat dari awal. Seperti saya menyampaikan pupuk dasar, setelah pakai pupuk dasar lalu kita pakai spray nutrisi. Setelah pakai spray nutrisi kita pakai baru obat. Nah itu dulu maksud saya. Jadi nggak usah pakai obat-obat yang mau mahal, nggak usah pakai macam-macam obat, karena yang namanya orang itu kalau sering dikasih obat biasanya ya akan sering sakit malah lur. Jadi kadang tuh kita yang ngasih obat kadang malah membuat tanaman tuh malah lebih sakit. Tapi kalau kita ngasih nutrisi yang tepat, N, P, dan K, itu malah tanaman malah menjadi subur. Contohnya seperti ini lur. Nah ini subur lur, dan ya memang saya akui cuaca dan iklim saat ini tidak dalam bersahabat, sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan. Jadi dulur, nggak usah dibanyaki fungisidanya, tapi nutrisinya yang paling banyak. Nutrisinya harus banyak. Sehingga kalau saya sarankan sekali lagi ya N dan P dan K itu wajib terpenuhi. Dan berhubung ini musim penghujan, ya mungkin yang dilebihkan fosfat sama kaliumnya, karena fosfat itu dari awal, dari dia benih itu adalah unsur yang paling dibutuhkan dalam perakaran. Berarti fosfat itu dalam perakaran itu dibutuhkan.
Lalu fosfatnya di umur 10 hari digunakan untuk pemecahan umbi. Nanti rencananya umbinya itu berapa buah lur. Lalu seketika umur 25 fosfatnya akan digunakan untuk pembesaran batang. Nah ini fosfat lur. Lalu di umur 35 fosfatnya akan digunakan untuk memerahkan dan rasanya buah brambang ini biar lebih enak fosfatnya. Udah lur, seperti kalium. Kalium itu akan digunakan saat umur 15 hari. Berarti tanaman kita tuh akan mencari kalium di umur 15 hari harus ada. Gunanya ya ini lur. Nah, biar batangnya itu biar nggak ngeleot ini batang kalium. Kadang orang-orang itu malah memikirkan yang unsur yang lebih kecil seperti silika, seperti apa lur itu? Ya silika itu. Padahal yang dibutuhkan tuh kalium. Malah milih silika. Ya, saya itu sudah menyampaikan. Padahal silika itu seperti bumbu, bukan nutrisi. Tapi yang namanya orang kan berbeda-beda lur. Saya menyampaikan apa yang sudah saya ketahui. Nanti kaliumnya mulai usia 15 akan menjadi batang lebih kokoh. Ini lur. Lalu umur 25 mulai pengisian buah, umur 30 sudah pembesaran buah. Kaliumnya terus digunakan lur. Cuman fosfat kalium itu berbeda fungsinya, beda dengan nitrogen. Kalau nitrogen itu terus bertumbuh lur, nitrogen. Fungsinya nitrogen itu terus bertumbuh. Saya melihat kalau hijaunya daun muda, hijaunya daun tua itu kelihatan, oh ini nitrogennya kekurangan, oh ini nitrogennya sudah kelebihan, sehingga ya mohon maaf lur ya, saya lebih mengerti itu ibaratnya ya, oh ini harus dikasih nitrogen aku. Tapi walaupun di musim penghujan ya, saran saya sudah nggak terlalu banyak, biarkan nanti kalau turun hujan malah lebih aman. Nah, jadi sekali lagi intinya di pagi hari itu resep saya, satu, fungisida itu adalah media tambahan untuk memberi sedikit masa sehat di tanaman kita lur. Karena kayak orang kalau sehat masa dikasih pencegahan. Contohnya orang mau sehat masa dikasih obat untuk pencegahan, enggak lur. Orang kalau sehat ya mungkin makannya banyak, itu malah penjagaannya dari saya. Saya pun kalau sekarang alhamdulillah sehat, saya nggak konsumsi obat, walaupun obat-obat itu di pasaran banyak yang seperti untuk imun daya tubuh, untuk meriang, untuk ini pencegahan itu harus minum obat. Ini saya nggak beli lur, saya hanya makan buahnya, yang penting saya perut kenyang sudah, saya sehat lur. Nah ini kayak tumbuhan lur, kalau tumbuhan sehat ya kalau bisa nutrisinya ya ditambahkan seperti kalium, fosfat, kalsium, kalium, fosfat, kalium. Nah, itu nutrisinya tanaman lur. Sehingga nanti kita akan memangkas fungisida yang akan kita berikan pada tanaman. Tapi ya saya melihat beberapa malah lebih ngasih obat yang lebih. Jadi campuran pestisida obat itu malah lebih dibanyakan biar tanaman kita tuh lebih aman. Tahu-tahu kenapa lur? Tahu-tahu daunnya terbakar, lalu buahnya nggak maksimal, lalu ya membandingkan dengan yang lain lah malah lebih repot lur. Malah nanti usia kayak gini, usia sudah setengah hari jalan gini, mau panen gini, malah mau diotak-atik ya sulit lur, sulit. Sehingga saran saya sekali lagi, yang menanam bawang merah, unsur makanan N, P dan K dan sekundernya kalsium, magnesium dan sulfur itu harus disediakan. Nah ini tambahan bawang merah saya di umur 38 hari setelah tanam. Nah ini cuaca yang tidak menentu, berhubung cuacanya agak sedikit ekstrim lur, karena kemarin sore hujan, malamnya gerimis, paginya dini hari saya lihat di luar rumah itu cuacanya sangat berembun, sangat membahayakan di tanaman kita. Nah sehingga hari ini yang kemarin sudah saya spray 37 hari setelah tanam, ini mau saya spray lagi mankosepnya dengan dosis tertinggi agar daunnya terlapis ibaratnya tanaman kita yang subur, yang sehat
kita kasih lapisan biar nanti kalau ada kendala hujan nanti biar enggak terlalu ambruk dulu. Nah ini saran dari saya ya. Terima kasih yang dulu yang selalu menyimak video saya ya. Sekali lagi saran saya pokoknya NP dan K nya harus diatur dan harus diutamakan dulu. Terima kasih. Video di hari ini yaitu wawasan tentang saya, pengalaman saya pribadi juga mau menyampaikan ya, yang sudah mengabari saya via Messenger, WA ataupun via lainnya ya itu adalah jawaban saya yang merangkum semua jawaban yang sudah saya balas ya. Pada intinya sekali lagi pestisida itu adalah sedikit kita gunakan untuk membantu sarana dalam perkembangan tanaman kita, tapi yang utama itu biar subur, biar lebih kuat, biar bisa menghadapi suatu iklim. Itu kasihlah yang lebih untuk nutrisi pada tanaman seperti NPK, lalu yang sekunder, lalu yang mikro ya. Itu dari saya, pesan dari saya ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sukses. Mantap.